Oke, selamat pagi. Di sini kita akan membahas tentang deferred annuity. Jadi deferred annuity adalah suatu series atau annuity yang pembayaran pertamanya diadakan tidak pada akhir periode pertama. Nah, jadi ini ceritanya itu seperti ini. Sebentar. Nah, kurang lebih ya, biasanya kalau misalnya kita pinjam uang di bank, nah kalau misalnya kita pinjam uang di bank dalam beberapa periode waktu tertentu, misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat gitu ya. Nggak ada spidol. Biasanya kalau saya ambil pinjaman di sini di awal start, maka saya ngangsurnya itu akhir periode pertama, ngangsur. Terus nanti periode kedua ngangsur lagi, bayar lagi cicilannya. Akhir tahun ketiga nyicil lagi, akhir tahun keempat nyicil lagi. Nah, yang dibayar setiap tahun itu namanya A kan, annuity seperti yang kita pelajari biasa kan. Nah, untuk kasus yang deferred annuity ini kita em, tidak membayarkan bunga dalam beberapa periode waktu tertentu. Jadi misalnya kita angsurnya selama 10 tahun gitu kan. Tapi ada masa menganggur sekitar 3 tahun gitu. Jadi sisanya 7 tahun itu kalian ngangsur seperti biasa. Ini tahun pertama tidak perlu angsur sama sekali, tahun kedua tidak perlu angsur sama sekali, tahun ketiga tidak perlu angsur, nanti mulai tahun keempat baru ngangsur, ngangsur, ngangsur. Jadi yang ini sama sekali nggak diangsur. Nah, kok bisa? Ya, kalau misalnya memang kebijakan perusahaan atau misalnya em, perusahaan yang skala besar yang sudah apa ya, berpartner atau bekerja sama memang langganannya terus masa Covid ini agak susah kan, ya udah selama 3 tahun ini nggak apa-apa, bayarannya ditunda dulu tapi lanjut angsur tahun-tahun periode selanjutnya, penundaan pembayaran, hutangnya misalnya ya. Nah, ini masa menganggur sama sekali tidak bayar, kita nanti kenal istilahnya dengan kata grace period. Nah, di grace period itu ada pilihannya dua. Selama masa ini kalian sama sekali tidak membayar atau di masa menganggur ini, di masa grace period ini, kalian bayar bunganya aja. Jadi misalnya, biasa kita pinjam uang 1 juta kan ya? Biasanya kan ada bunga, misalnya 10% dari 1 juta. Nah, apakah pada bulan ini kita memang nggak bayar pokoknya, tidak bayar 1 juta angsuran pokok, tapi kita bayar bunganya aja. Jadi selama grace period itu kita bisa bayar bunganya aja, atau sama sekali tidak membayar. Nah, hitungannya itu beda ya. Jadi nanti di soal kalian perhatikan baca soalnya. Apakah dia selama grace period, selama waktu yang tidak angsur ini, apakah dia sama sekali nggak bayar apapun? Kalau sama sekali tidak membayar apapun, maka nilai pinjamannya harus di compounding di periode waktu dia mau mulai bayar. Karena asumsinya gini, misalnya kalian pinjam 1 juta di awal tahun, kalian sama sekali nggak bayar bunganya, maka pinjaman kalian udah bukan 1 juta lagi, tapi 1 juta plus bunga-bunga selama 3 tahun pertama. Jadi harus di compounding, pakai rumus compounding nanti. Tapi kalau misalnya ini ya, kegeser nggak sih kameranya? Nggak kayaknya ya. Nah, tapi kalau misalnya, apa namanya, selama periode yang grace period ini, kalian ada mengangsur bunga sedikit 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 gitu kan. Nah, nanti ketika kita lanjut ngangsur lagi di tahun keempat, itu nilainya tetap sama 1 juta. Kenapa? Karena bunga-bunga tambahan-tambahannya tuh udah kalian nyicil-nyicil di sini. Jadi ketika lanjut tahun keempat ya udah tinggal bayar lanjut pokok-pokoknya aja plus bunga-bunga untuk periode selanjutnya gitu. Karena bunga yang awal udah dibayar. Nah, jadi apa sifatnya beda. Nah, kalau kalian bingung saya bicara apa, nggak apa-apa, mungkin awal-awal belum paham, tapi nanti kita pelan-pelan akan bahas. Di slide yang awal-awal ini masih penjelasan permulaan. Jadi dia pengantar dulu, belum masuk ke grace period. Jadi ada contoh kasus seperti ini. Sebentar. Oke. Perusahaan kembang kenangan mendapat kredit dari salah satu bank dunia sebesar 50 juta dolar pada tanggal 1 Januari 2014. Nah, saya hapus papan tulisnya dulu. Dengan tingkat suku bunga, jadi dia dapat pinjaman 50 juta, tingkat suku bunganya 6% per tahun selama 10 tahun. Oke, jadi kita coba gambarkan time frame-nya. Bentar. Time frame-nya selama 10 tahun.
10 tahun. Nah, di sini pembayaran kembalian dapat dijalankan dengan 3 cara. Jadi si Bank Dunianya ini memberikan privilege kepada si perusahaan kembang kenangan, dalam mengangsur kalian dikasih 3 cara. Terserah kalian deh mau pilih yang mana gitu ya. Nah, dengan yang pertama dengan annuity selama 10 tahun mulai akhir tahun pertama ialah 1 Januari sampai dengan 1 Januari 2024. Jadi pinjam uangnya itu 1 Januari 1 Januari 2014. Nah, ini pinjam uangnya di tanggal 1 Januari 2014. Kalau yang pilihan pertama itu dengan annuity selama 10 tahun. Jadi maksudnya bayarnya setiap tahun selama 10 tahun. Mulai akhir tahun pertama ialah 1 Januari 2015 sampai dengan 1 Januari 2024. 1 Januari 2015 itu sama dengan akhir tahunnya 2024. Mulai ini ya, mulai periode ini akhir tahun pertama bayar, akhir tahun kedua bayar, akhir tahun ketiga bayar. Nah, series yang pertama itu normal karena kita memang kita pinjam uang ya kita nyicilnya normal gitu ya. Seperti biasa lah kasusnya sama. Jadi kita boleh pakai salah satu dari 6 rumus yang kita belajar dulu di rumus time value of money. Nah, yang kedua dengan annuity sama bayarannya per tahun juga selama 10 tahun. Tapi mulai akhir tahun ke-11 gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarin time frame-nya, kita pinjam uang selama 10 tahun gitu kan. Nah, tapi selama 10 tahun ini kalian belum bayar nih. Jadi bayarnya kapan? Bayarnya nanti mulai akhir tahun ke-11. Jadi ini udah periode 10 tahun, kita sama sekali tidak bayar. Nah, ingat ya, kalau tidak bayar itu namanya grace period. Jadi ada grace period 10 tahun gitu kan. Bayarnya nanti kita masuk tahun ke-11. Jadi tambah mulai tahun ke-11 selama 10 tahun, itu nanti baru kalian nyicil bayarnya. Jadi ini baru mulai bayar. Nah, yang dimaksud dengan deferred annuity itu adalah yang inilah dia. Jadi kita masuk ke contoh yang kedua, ini sama. Dia nggak bayar dulu, baru nanti bayar di periode selanjutnya. Jadi ini sama sekali kosong 10 tahun pertama. Nanti kita lihat cara hitungnya bagaimana. Yang ketiga, sekaligus pada akhir tahun ke-20. Nah, kalau yang pertama itu normal, dibayar di tahun pertama, pilihan yang kedua itu kita bayarnya di 10 tahun berikutnya, karena 10 tahun pertama itu tidak dibayar sama sekali, nganggur, maksudnya bukan nganggur ya, tapi tidak perlu bayar, nanti bayarnya di 10 tahun berikutnya, itu yang grace period. Lalu yang ketiga adalah nanti di akhir tahun kita bayar sekaligus. Nah, nanti kita perhatikan ya, di akhir tahun ke-20 ini juga sama, semuanya sebenarnya bisa pakai rumus time value of money. Cuma kita harus gabung-gabungkan aja sama kita harus pahami aja soalnya. Sebentar, saya hapus papan tulisnya dulu. Oke, sekarang kita baca soalnya. Nah, sekarang kita bahas cara pertama dulu ya. Cara pertama. Yang pertama itu berarti tadi, sudah dijelaskan kita bayarnya normal, kita catat dulu yang diketahui, kita pinjam uang berarti nilai sekarangnya karena kita pinjamnya sekarang 50 juta, lalu kita pinjamnya 1 Januari 2014, tingkat suku bunga 6% selama waktunya 10 tahun. Karena khusus yang ini, periode ngangsurnya memang 10 tahun. 10 ajalah ya tulisnya. Oke. Terus, nah perhatikan di sini yang dicari adalah pembayaran kembali dapat dijalankan dengan 3 cara. Nah, di sini dia mau lihat berapa sih nilai dari angsurannya gitu ya. Berarti yang kita lihat ada P dan ada A. Nah, dari 6 rumus yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, nah kita perhatikan yang ada simbol P dan simbol A-nya. Kita lihat dari rumus pertama, kalau ini P dengan F, jadi nggak ada F-nya, nggak bisa, harus P dengan A. Kita lihat lagi yang ini juga F dengan A, tidak cocok ya, nggak ada F, harus P dengan A. Ini F dengan A, P dengan F, P dengan A harusnya ya. Oke, nah ini ada P dengan A, dan ini juga ada A dengan P. Nah, perhatikan di sini, berarti yang bisa dipakai adalah ini capital recovery factor karena ada A dan P, terus yang ini present worth value juga ada P dengan A. Oke, bisa pakai dua rumus ini, cuma kita lihat
Dia cari apa? Oh, A sama dengan. Kalau ini kan P sama dengan gitu. Jadi yang kita cari adalah yang A sama dengan. Jadi kita pakai rumus capital recovery factor. Ya udah pakai ini aja udah, karena kita bayarnya normal. Udah saya bilang cara pertama itu normal, bayarnya di akhir tahun, apa namanya, jadi annuity-nya itu nanti kita harapkannya di akhir tahun, present value-nya berapa, normal lah intinya. Jadi nanti P kalian kalikan saja dengan I1 plus I pangkat N kurang 1 plus I pangkat N kurang 1. Nah, P-nya itu berarti kita pakai yang ini ya, 50 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali I-nya 6%, jadi 0, nih ya saya pakai yang ini, masukkan yang ini, 0,06. Jadi saya ubah ke desimal aja, dikali 1 plus I. I-nya 0,06 tambah 1, jadi 1,06 pangkat N-nya 10 tahun. Perkan dengan 1 plus I 1,06 pangkat 10 kurang 1. Nah, seperti biasa silahkan coba hitung, jangan cuma ngelihat aja, "Oh, ibu kerjanya gitu." Karena biasanya kan udah paham caranya, cuma salah di hitungan gitu ya. Saya coba kerja dari sini dulu, 1,06 pangkat 10, kalikan dengan 0,06, lalu dibagi dengan 1,06, bentar. Dibagi dengan 1,06 pangkat 10 kurang 1. Hasilnya 0,13-an kali 50.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tujuan. Oh, sebentar. 0,06 kali 1,06. Bunganya benar kan ya? Bunganya, mana soalnya tadi? Ya 6%, 50 juta 10 tahun. Bentar. 6793. Oke, benar ya. Nih saya tulis hasil punya saya. 6793397,911. Ini punya saya ya. 6793 397,911. Nah, seperti yang saya sampaikan nanti waktu ujian, kalau punya saya bulatkan penuh untuk nominal nilai seperti ini. Cuma ini belakang angka komanya itu 9, jadi kita harus tambah 1 belakangnya. Jadi 7 tambah 1, 8. Yang ini belakangnya hapus, jadi bulatkan penuh. Oke, jadi jawabannya 6793, 6.793.398. Jadi kalau yang di modul itu dia bulatkan, kalau punya saya bulat seperti ini. Oke, sekarang kita pakai cara kedua. Cuma untuk cara kedua, ini nanti akan saya pisah di video yang lain. Kenapa? Karena dia itu adalah poin dari yang kita mau bahas gitu. Jadi dia tentang deferred annuity, itu adalah cara kedua. Jadi cara keduanya saya skip dulu ya. Ingat, cara kedua ini pembayaran deferred annuities, jadi saya pisah biar itu khusus untuk intinya gitu. Jadi sekarang kita bahas untuk tahun yang ketiga dulu. Papan tulisnya ngeblur, tunggu sebentar ya. Jadi kita bahas yang ketiga dulu. Nah, yang kalau ketiga itu dia bayarnya sekaligus di akhir tahun ke-20. Nah, kita lihat pembayaran yang ketiga nih. Sekaligus ya di akhir tahun ke-20. Nah, perhatikan kalau kita bayar sekaligus berarti kita bukan cari A ya. Kalau A itu artinya angsuran setiap tahun. Kalau yang cara 1 dan 2 memang cari A karena dia mau ngangsur setiap tahun. Tapi kalau misalnya yang ketiga itu dia mau bayar sekaligus di akhir tahun ke-20. Berarti kita, berapa sih sekaligus di akhir tahun depan? Makanya kita cari F. F itu berarti nilai masa depan. Nah, jadi untuk cara ketiga, kita bukan cari A lagi, karena kita bayar sekaligus. Jadi kita cari F. F-nya berapa? Ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi nih rumus kita yang ada 6 itu. Mulai dari yang pertama. Kita harus cari yang ada F dan yang ada F dan P-nya. Nah, yang pertama ada ya, ada F, ada P, oke. Nah, yang pertama boleh, rumus yang pertama kita lihat dulu lagi. Ini F dengan A, nggak ada A, jadi nggak bisa juga pakai rumus yang kedua. Ketiga juga nggak ada A, nggak bisa.
Keempat bisa discounted factor karena pasangannya ya. Nah, 4 dan 1 itu bisa karena sama-sama ada F dan ada P. Yang A ada F dan P, yang 4 juga ada F dan P juga. Nah, kita lihat dulu yang dicari apa? P sama dengan atau F sama dengan? Oh, di sini yang dicari adalah F sama dengan. Jadi jangan pakai discount factor karena discount factor itu cari P sama dengan. Pakai yang pertama. Oh, yang compounding factor. Berarti F sama dengan ya. Berarti saya tulis ya caranya. F sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Nilai present value-nya itu kita pakai 50 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah pula. Ini P dikali ya, kali 1 plus I-nya 0,06. Salah. Kalau 6% itu 0,06. Pangkat N-nya berarti setelah, bukan 10 tahun lagi ya berarti ya. Karena ini setelah 20 tahun. Kan dia bilang cara ketiga itu sekaligus di tahun ke-20 karena 10 tahun awal, itu cara yang kedua itu dia nggak bayar sama sekali, dia angsurnya di tahun selanjutnya, tapi kalau tahun ketiga sekaligus semuanya di akhir 20 tahun. Jadi N-nya kita harus 20. Makanya di sini N-nya 20. Oke, jadi saya langsung hitung. 1,06 pangkat 20. Terus kita kalikan dengan 50 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan 160 juta 160 juta 3, 5, 6, 7, 7, 3,6. 160, 357, 356, 773,6. Kalau yang di sini berapa hasilnya? Mana tadi? Cara ketiga. 160, 350. Oke, beda belakang koma aja ya. Nah, ini saya infokan biasa kita bulatkan penuh. Jadi karena bulatkan penuh, oh ya 6 berarti lebih dari 5 ya, maka ini harus tambah 1 jadi 4. Terus ini kita buang. Jadi bulatkan penuh. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, cara 1 dan cara ini cara 3 harusnya. Cara 1 dan cara 3 sudah beres, berarti sekarang kita masuk ke cara 2. Cara 2 itu adalah intinya karena tentang different annuity. Kita lihat gimana cara kerjanya ya. Sebenarnya tidak susah kalau dipahami. Oke, yang ini saya akhiri dulu ya.